Terus kenapa dia mau tes Tivin? Karena ya dia tuh udah beberapa kali katanya ke psikolog. Karena ngerasa sakit mental sampai ke sakit fisik. Tapi belum berubah-berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Steven Family bersama aku Ami. Oke guys, kali ini senang banget nih ya. Jadi aku nggak cuman sendiri ya. Kali ini ditemenin sama salah satu promotor Steven Family. Langsung aja kita panggil Kak Suci. Halo teman-teman, salam kenal ya. Aku Suci, license promoter Steven Family. Wih, Masya Allah, senang banget nih Kak bisa ketemu ya akhirnya. Oh iya, senang banget nih. Udah lama banget soalnya nggak ketemu Kak Suci dan alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi. Nah kali ini kita bakal seru-seruan bareng nih sama Kak Suci karena Kak Suci hari ini bakal sharing banyak tentang hal ya pastinya tentang Steven. Jadi buat teman-teman yang kepo tetap stay tune sampai akhir. Oke, mungkin sekarang kita kenal-kenalan dulu sama Kak Suci. Boleh nih Kak kenalan dulu ya, namanya siapa, terus mesin kecerdasannya apa ya, dan asalnya dari mana, mungkin sharing juga nih kesibukannya lagi apa sih. Oke, siap. Nah, halo teman-teman. Buat yang belum kenal aku gitu ya, sebelumnya aku pernah nih nongol juga di YouTube-nya Steven. Jadi kalau belum nonton silakan videonya yang ini ya. Oke, kalau gitu aku kenalan kembali teman-teman. Nama aku Suci Febri Putri Gusyaningsi. Panjang banget kan namanya. Iya, mohon maaf tapi panggil aja dengan sebutan akrab Kak Suci ya. Nah gitu Kak Suci. Kesibukan aku sekarang ngapain? Kesibukan aku lagi kuliah ya Kak di IPB gitu, semester akhir. Mohon doanya ya teman-teman. Dan selain aku kuliah, aku juga lagi belajar nih, belajar berbisnis, belajar memahami orang di Steven, terutama di Steven Family Kak. Wah, Masya Kita bareng nih Allah. sama kami gitu Luar ya. biasa ya. Jadi keseharianku ya mencari klien ya untuk tes Steven, atau ada juga yang datang untuk konsultasi ke aku. Itu bebas aja teman-teman gitu. Oke, Masya Allah. Oh ya, tadi belum disebutin nih Kak, apa sih MK-nya, mesin kecerdasannya? Oh iya. Jadi teman-teman udah bisa nebak belum nih? Kalau yang orangnya suka pakai bajunya matching, suka sesuatu yang indah-indah, yang visual banget, pokoknya apa tuh Kak? Apa ya? Jadi aku sensing introvert ya teman-teman. Wih, Masya Allah, sensing introvert ya. Kalau boleh tahu tesnya udah lama kah? Kenal Steven udah lama atau belum Kak? Nah ini aku boleh cerita ya. Boleh banget. Sebenarnya aku kenal Steven tuh kayak kepo-kepo gitu loh ya, dari teman-temanku tuh yang kuliah ada yang udah tes Steven. Terus kayak aku penasaran kan, apa sih tes Steven segala macem. Nah terus aku ditunjukin Instagram Steven Family, karena kan memang yang paling nomor satu kan Steven Family ya Kak. Itu benar-benar teman-teman aku saranin kalau bisa tes Steven, karena apa, itu ngebantu perjalanan selanjutnya Kak. Gitu, karena kan sebelumnya belum terlalu paham diri sendiri. Setelah tes Steven jadi paham, jadi kan nggak terlalu kemana-mana jalurnya. Jadi kayak emang kita ngejalanin sesuai fitrahnya gitu ya, betul, sesuai kayak potensi genetiknya apa nih gitu kan. Jadi kayak udah fokus ke satu hebat ya istilahnya ya. Nah jadi aku tuh melihat pengumuman gitu di status WA, karena kan aku kenal sama salah satu promotor Steven Family, yaitu Bos Dika. Nah waktu itu tuh Bos Dika lagi nyari tim gitu kan. Ya udah, karena aku memang tertarik ke Steven, dan memang aku tuh beneran tertarik jadi promotor kan. Seriusan, kayak aku sudah meniatkan itu kalau aku punya duit gitu kan. Nah, terus kayak aku ngelamar ke Bang Dika gitu kan. Ternyata alhamdulillah Bang Dika mau nih ngajak aku gitu kan, belajar bisnis, belajar di Steven. Akhirnya aku ikut Bang Dika. Aku manggil Bang ya teman-teman. Gitu. Tapi nama kerennya Bos Dika ya. Jadi aku ikut Bos Dika, aku belajar banyak banget gitu ya. Itu aku terima kasih banyak buat Bos Dika dan istrinya gitu ya, Uma Tasya gitu. Udah ngajarin aku banyak hal, dan juga owner Steven Family Kak Richard dan istri gitu ya. Aku belajar banyak di situ. Terus aku alhamdulillah ada rezeki jadi promotor Steven. Masya Allah. Dan akhirnya di situ titik baliknya Kak. Oh iya, gimana tuh Kak ceritanya? Setelah aku tes Steven kan aku biasa aja ya. Terus pas sudah belajar di WSL 1, WSL 2, kayak kok bisa membaca semuanya ya? Cerahkan. Misalnya kayak
aku tuh lebih plong gitu loh Kak, untuk memahami orang gitu Iya, kan. jadi kayak serba tahu gitu ya, kayak ih, tergambar kan nih orang ini kayak gimana, orang ini kayak gimana gitu kali ya. Itu kan kebanyakan konflik terjadi kan ya antar manusia ya, kan kita memang berbeda gitu. Ketika kita nggak paham dia tuh memang tipikalnya seperti itu, ya kita bisa berasumsi sendiri dan itu kan nggak bagus kan. Betul. Tuh. Nah gimana itu bisa merubah aku gitu ya? Ya jadi perbedaannya sebelum dan sesudah. Jadi sebelum tuh aku termasuk orang yang overthinking. Kayak itu udah biasa gitu ya dari orang muda atau ya mahasiswa gitu kan, banyak tugas segala macam. Terus aku tuh jadi tahu penyebabnya apa. Terus kayak aku orangnya nggak bisa diem tuh, aku tahu penyebabnya apa. Kayak, Oh iya, dulu kan karena aktif banget gitu kan, si insting ini kan kayak serba bisa gitu kan, kiranya insting padahal sensing ya, nggak kan? ada capeknya. iya gitu mirip kan, maunya bergerak terus kan. Iya, Kayak betul. gitu. Itu salah satu contoh kecilnya ya teman-teman, manfaat dari setelah aku tes Tivin, setelah aku kenal diri, dan setelah aku memperdalam lagi ilmunya di WSL 1 dan 2 Kak. Wah, Masya Allah, jadi luar biasa banget ya ilmunya itu, Alhamdulillah. eksklusif banget nggak sih Kak? Itu beneran itu mahal ya. Nah tadi kan udah cerita nih ya perjalanan setelah kenal Steven kayak gimana kan, dari yang sebelumnya kayaknya nggak tahu gitu kan cara ngerti orang tuh kayak gimana gitu kan, tapi setelah tes Steven ya jadi kebongkar semua nih gitu kan. Nah kali ini kita bakal denger juga nih cerita ya, sejak kapan sih Kak Suci jadi promotor dan suka dukanya jadi promotor Steven Family itu apa sih Kak? Oke. Tadi ngomongin terkait memahami orang lain ya. Jangankan orang lain, kita butuh paham diri sendiri dulu guys. Betul banget, kayak ngertiin diri sendiri aja suka bingung gitu kan, maunya apa sih gitu kan. Nah itulah yang aku dapat ya ilmunya dari WSL 1 dan 2. Ya aku anggapnya niatku tuh emang belajar untuk mendalami Steven. Bonusnya apa? Jadi promotor. Kenapa bonus Mantap. Kak? Ya karena kan kapan lagi belajar dapat duit kan? Belajar dapat duit gitu. Nah, jadi aku tuh jadi promotor dari bulan Mei 2024 ya, kemarin Iya. Kak. Gitu aku jadi promotor dari Mei sampai saat ini dan seterusnya insya Allah. Itu. Dan terus ketika belajar gitu ya, itu memang aku sangat tertarik untuk memberikan edukasi juga untuk ngebantu orang-orang kenal diri gitu. Jadi ketika aku ketemu klien ya itu niat aku tuh aku pengen ngebantu dia buat Masya Allah. lebih kenal diri gitu. Dan alhamdulillah klien-klienku tuh setiap habis konsultasi, karena mungkin bawaan introvertnya ya mengeluarkan semua yang dia tahu. Jadi tuh kayak orang tuh kayak wow gitu Kak. Kayak image kayak apa yang kakak bilang atau misalkan sharing tuh kayak ih sesuai banget Iya, sama relate aku, banget gitu kan. Relate banget. Oke. Dan aku tanya gitu kan persoalan apa sih yang lagi dihadapi gitu. Terus aku coba apakah sudut pandang Steven. Terus kata dia, iya Kak bener banget kayak gitu kata dia. Kok bisa gitu ya Kak? Kayak gitu loh Kak. Dan itu tuh alhamdulillahnya kayak memberi satu ketenangan batin tersendiri gitu ya, kepuasan batin bagi Jadi aku. ya karena kliennya ngerasa puas gitu kan, berarti yang aku sampaikan istilahnya udah sesuai nih sama kliennya gitu kan. Kalau sukanya itu tadi ya, ketika kita menjelaskan dan pelanggan kita atau apa istilahnya klien klien kita tuh senang, klien kita tuh puas dan ngerasa terbantu, itu aku udah seneng banget ya gitu. Terus kalau dukanya sejauh ini apa ya, kalau misalkan aku belum ada kesempatan misal nih dalam beberapa jangka waktu itu aku belum tesin klien, dan aku tuh sedihnya bukan karena uangnya gitu, tapi kayak aku tuh kayak pengennya menyampaikan tapi belum ada kesempatan gitu loh Kak. Gitu ya, kayak udah pengen banget di sharing tuh orang-orang gitu kan, kalian harus tahu Steven tuh kayak gini gitu kali ya gitu. Cita-cita Cuman aku tuh belum ada kesempatan nih buat sharingnya gitu, istilahnya kayak panggungnya gitu kan ya, apalagi kan sensing emang butuh panggung gitu kan. gitu biar aku tuh lebih banyak belajar juga kan dari pengalaman gitu. Oh ya, sensing kan harus banyak pengalaman ya, emang belajar dari pengalaman, harus banyak jam terbang juga kan ya. Ya itu benar sih gitu. Betul. Oh berarti motivasi buat jadi promotor itu ya Kak, salah satunya pengen bantu orang. Seriusan aku mah kayak aku tuh sudah sangat ingin jadi promotor gitu, makanya ketika ditawarkan Suci beneran mau jadi promotor gitu kan sama Bos Dika, mau gitu. Akhirnya ya udah dibimbing lah, diajarin sampai sekarang
Gitu. Wow, Masya Allah. Luar biasa ya. Terus Kak, dari kayak setiap ketemu klien kan pasti beda-beda ya karakternya. Terus Kakak nemuin sesuatu yang akhirnya kayak belajar nggak sih Kak? Oh ternyata ketemu klien ini tuh kayak gini. Atau kayak aku nemuin suatu problem yang akhirnya akhirnya bisa diambil hikmahnya yang mungkin Kak Suci bisa ceritain gitu. Nah, itu salah satu suka cita ketika jadi promotor juga ya. Ketika kita mendengarkan cerita dari klien, terus persoalannya mereka, itu kan secara nggak langsung kita juga yang belajar nggak sih Kak? Betul banget, betul. Gitu kan, untuk mungkin belum terjadi di kita, tapi kita bisa ngebayangin gitu. Oh, seperti ini ya kalau misalkan itu terjadi kayak gitu, dan kita mencoba berempati gitu kan untuk memberikan pandangan dari kita gitu. Dan ya ada waktu itu kesan yang sangat berkesan bagi aku, dan itu tuh pertama kali aku ngetesin klien. Oh iya, siapa ngetesin siapa tuh Kak? Jadi klienku di Bekasi ya, di daerah Tambun gitu, karena memang jangkauanku kan Jabodetabek, daerah Bekasi. Nah itu kasusnya apa Kak? Ini relate sih sama kayak kebanyakan anak muda zaman sekarang. Jadi penasaran. dia ini salah jurusan. Oh, terus Ini klien pertama aku ya, pertama kali ngetes nih setelah jadi promotor. Nah ini si anak nih, aku boleh cerita nih berarti ya, tapi nggak menyebutkan nama nggak apa-apa ya. boleh. Nah jadi si anak ini cewek ya teman-teman. Jadi dia ini kuliah di luar negeri. Oh, wow, Masya Ya kan? Allah. Jurusannya apa? Teknik luar negeri. Kalau nggak salah di Singapura deh. Gitu. Oke. Terus kenapa dia mau tes Tivin? Karena ya dia tuh udah beberapa kali katanya ke psikolog, karena ngerasa sakit mental sampai ke sakit fisik. Tapi belum berubah-berubah, belum ada solusi signifikan gitu yang terasa. Yeah. Nah, akhirnya orang tuanya, ibunya lebih tepatnya, ibunya tahulah tentang Steven ini, dikasih tahu sama teman ibunya. Coba tes Steven aja segala macam. Akhirnya beliau mau tesin anaknya doang nih, satu ya yang tadi itu. Ternyata ya teman-teman, setelah tes Steven ketahuan nggak? Ketahuan. Dari hasilnya. Apa tuh? Ternyata si anak perempuan ini hasilnya feeling. Oh, oke. Terus akhirnya gimana tuh Kak? Feeling kan. Makanya dia selama ini tuh merasa tertekan karena kan kuliahnya di luar negeri, dia nggak ada teman ngobrol, teman curhat. Sedangkan feeling sukanya apa? Coba teman-teman feeling sukanya apa? Ini kami feeling ya. Feeling senangnya ditemenin guys. Maunya ngobrol kan, cerita kan. Betul. Nah, kalau di luar negeri kan ngobrol cerita, kalau pakai bahasa Inggris gak nyaman ya. Kita kan biasa pakai bahasa Indonesia kan sih. Kalau ngobrol mah apa adanya gitu kan. Betul. Nah, sedangkan di perkuliahan pun dia fokusnya ya kayak coba bayangin teknik ya kan, ngurusin apa sih? Ya. Kayak ngeliatin komputer doang, balik ke kelas gitu kan. Mungkin mungkin bagi feeling kalau misalkan belajar teknik tuh apa ya? Agak berat. Ya agak berat, terus effort banget ya, karena kan secara feeling itu kan kekuatannya di emosional ya, bukan di logiknya. Sedangkan kalau teknik itu kan logik banget ya, pakai logika banget gitu ya. Jadi mungkin bakal effort banget ya Kak, buat kayak mungkin sangat menguras tenaga. Ya betul, ini pasti kayak harus mikir keras banget gitu. Nah kan. itu makanya dia ngerasa tertekan Kak. Di satu sisi pembelajarannya berat, satu sisi dia nggak ada kalibrasinya. Tadi itu yang curhat, ngobrol, cerita, ditemenin. Nggak, itu masing-masing. Akhirnya apa? Akibatnya ke fisik. Dia suka sakit kepala, suka sesak napas. Itu tuh aku cuma nyeplos gitu doang. Ibunya bilang, bener banget Kak, ini anak suka sakit kepala, suka sakit sesak napas. Aku cuma bilang hati-hati ya Bu, takutnya nanti sakit kepala kalau dipaksain, pusing terus sama sesak napas. Aku bilang, ibunya langsung kayak gitu, bener banget ya gitu. Makanya itu aku berkesan banget ya di situ. Jadi kayak Nah akhirnya dari situ apa Kak, anaknya baru, aku kan pertama datang anaknya tuh diem banget, cewek. Ketika aku udah ngasih tahu penjelasan itu, anaknya langsung ngomong, ibu sih nguliahin aku di sini, aku kan udah minta di sini. Oke. Oh berarti itu karena rekomendasi dari ibunya gitu kan. Anaknya sekolah di Singapura dan ambil teknik itu. Gitu. Terus akhirnya apa? Ibu sama anaknya sama-sama nangis. Ya terharu banget sih. Iya kan, kayak ibunya minta maaf. Jadi selama ini mungkin kalau ibunya juga yang memaksa mungkin gitu, agak maksa anaknya buat kuliah sesuai kemauan ibunya. Gitu. Terus akhirnya anaknya kan satu nih yang dites, akhirnya ibunya ikutan tes. Apa tuh hasilnya? Ibunya apa aja? Seperti Feeling juga.
Oh iya, FI. Aku agak lupa ya FI atau FE-nya, tapi ibunya feeling juga, makanya Masya Allah, sama tersentuh sekali ya. feeling. Iya, iya. Tersentuh dan langsung nangis gitu ketika anaknya cerita kayak gitu, selama ini menanggung beban yang berat gitu. Terus habis itu ibunya tes, dia punya kakak nih, bedanya cuma setahun kalau nggak salah. Dites juga kakaknya Masya jadinya. Allah. Nah kakaknya ini hasilnya thinking teman-teman, gitu. Dia sudah enjoy, udah sesuai jurusannya. Oke, Nah oke. ini adiknya nih yang memang mungkin agak berat ya menjalaninya. Pada dari situ setelah tahu hasil tes TV-nya, dia alhamdulillah lebih lega, lebih paham gitu Kak, dan lebih sesuai. Akhirnya, nah ibunya ini berniat mau mengajukan hasil tes TV ini buat penjelasan switch jurusan. Jadi si anak ini kuliah di luar negeri karena beasiswa dari kampus yang di Indonesia. Gitu. Nah ini mau ngajuin, udah ada buktinya kan, dari psikolog ada, dari Steven ada yang menguatkan dia bisa pindah jurusan yang sesuai dengan jurusan yang disarankan Steven, sesuai mesin kecerdasan. Terus akhirnya anak itu pengennya masuk ke jurusan apa sih Kak? Nah ini, jadi anak itu memang dari awal pengennya di jurusan psikologi. Wah itu udah pas Seru banget sih kan, ya. self feeling kan. Iya, gitu. karena kan- naluri feeling itu kan iya. pengennya memahami orang. Betul banget ya, karena kan jadi psikolog itu kan apa ya, tugasnya kayak ketemu orang, ngelayanin klien gitu kan, itu kan kayak feeling banget ya. Feeling itu kan kekuatannya ketemu orang, karena kalau ketemu orang tuh bisa jadi obat gitu. Wah, Insya Allah sih luar biasa nih. Iya, dan itu yang itu pertama kali gitu kan, terus dapat kasusnya yang wah sangat banyak hikmah gitu. Jadi ini Steven bermanfaat banget ya teman-teman. Jadi nggak cuman tahu ya kepribadian kita seperti apa, tapi kita jadi tahu nih jurusan yang tepat buat kita apa, bahkan karir ya yang sesuai dengan fitrah kita tuh apa gitu. Jadi ini bakal ngebantu banget teman-teman ya yang mungkin pengen ngambil jurusan. Nah biar nggak salah jurusan ya, kalian harus tes Steven dulu nih ya Kak. Betul. Jadi kalau aku ibaratkan Steven tuh kan kayak kita ngelihat peta. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika kita buka peta nih, kita mau kemana, pasti kan nentuin titik awalnya dulu. Iya betul. Kalau titik awalnya nggak ketahuan, rutenya keluar nggak? Nggak keluar kan? Iya. Jadi ketika kita tahu titik awalnya, yaitu kenal diri melalui Steven ya, terutama ketika kita udah kenal diri, semuanya tuh bakalan tergambar sesuai jalurnya, sesuai Betul. rutenya. Percuma kalau kita udah nentuin titik akhir, udah tujuannya, tapi titik awalnya belum tahu nih. Bisa kemana-mana tuh, gitu Iya, kan. betul. Tadi ya, jadi kalau misalnya belum kenal Steven, kita bisa jadi istilahnya bisa salah jalan, salah Banyak jurusan gitu. Dan kalau menurut aku ya Kak, Steven tuh bukan cuma mengatasi 1-2 persoalan, tapi apapun itu. Betul banget. Itu aku relate banget sih, apapun itu. Coba pakai sudut pandang Iya, Steven betul. ya. Karena iya betul, karena Steven ini bisa ketika kita mengambil keputusan itu bisa pakai cara istilah Steven gitu ya. Gitu. Jadi Steven itu multi angle ya, jadi apapun bisa diaplikasikan pakai Steven gitu. Cari jurusan, cari karir, pasangan, semuanya, cara belajar, komunikasi, nah itu dibahas semuanya di Steven. Nah jadi buat teman-teman kalau misalkan belum tes Steven ya bisa banget nih tes Steven sama Kak Suci ya. Biasanya Kak Suci ini melayani klien buat Jabodetabek. Ya, jadi buat teman-teman Jabodetabek langsung aja ya hubungin Kak Suci ya. Iya. Nah, aku free kapan aja ya, soalnya teman-teman mau kita janjian di mana juga boleh. Nah kan sekarang ini udah mau akhir tahun banget nih kayak pasti kan tiap orang tuh menyiapkan resolusi nih kira-kira 2025 tuh mau ngapain aja gitu kan. Nah kalau Kak Suci nih sebagai seorang sensing nih ya, resolusinya di 2025 apa sih Kak? Boleh dong sharing ya kan? Duit. Duit ya. Ya, jadi ini ciri khas sensing kali ya teman-teman. Ketika menetapkan resolusi, itu dia pengennya secara visual tuh tergambar. Harus real ya Kak, Iya, konkret biar lebih nyata. afirmasi, betul nggak Kak? Betul. Jadi sebagai seorang sensing ya, kekuatannya di panca indera kan, jadi alangkah baiknya secara visual. Nah aku tuh pas banget Kak, aku tuh udah bikin kayak, mungkin orang-orang udah rame ya, ini sebutannya vision board. Vision board tuh apa sih Kak isinya? Nih bentar. Jadi isinya tuh ya memang resolusi 2025 ya. Nanti aku tampilin ya, ting Nggak gitu ya. boleh, jangan, aku malu. Gitu, jadi ini memang biar apa ya, keinginan-keinginanku, harapan-harapan baikku tuh lebih terafirmasi gitu secara visual. Jadi untuk di 2025 nanti memang
kalau di Steven sendiri cita-citaku adalah jadi top promotor. Insya Allah ya. Semangat Amin, deh. ya Allah. Top Semangat. promotor minimal 500 tes gitu Wah. ya. Ayo teman-teman. Amin, amin, amin. Tes sama aku gitu. 500 tes. Nah, kemudian apa? Karena memang dia sukanya nalurnya hal-hal yang kebendaan ya Kak, yang secara langsung konkret gitu, secara konkret. Aku tuh lebih suka kayak misal, oh nanti kalau di 2025 aku udah punya duit sebanyak ini gitu. Terus aku jalan-jalan ke sini. Tapi jalan-jalannya bukan cuma liburan, pengennya sekalian produktif juga. Ya kali aja kan. Jadi kayak kerja sambil kayak ada duitnya gitu Iya. kan, jalan-jalan tapi ada duitnya. betul. Jadi kayak misalkan teman-teman nih atau instansi ada yang mengundang aku buat ngisi training, wah aku seneng banget ya training di Malaysia, di Amin. Brunei, nah, gitu kan. Jadi liburan terus sambil kerja. Bisa apa lagi ya? Coba aku lihat lagi, aku lupa. Oh iya, karena aku memang masih semester akhir, jadi aku pengen lulus ya. Amin, ya kita doain ya teman-teman. Gitu. Dan pengen secepatnya nikah Kak. Gitu ya, karena nih teman-teman kalau misal ada teman aku yang nanya, kenapa sih Ci kok pengennya pas sudah lulus langsung nikah gitu kan? Karena aku sensing. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh, Aku Kak? bilang karena aku sensing. Kenapa tuh? Aku ngikut. Aku gak ikut siapa, aku ikut suami aku aja gitu. Aku bisa berkarya, bisa berdaya gitu kan. Ketika aku udah tahu, oh aku udah punya suami, aku tinggal ikut aja ngebantu dia mewujudkan mimpi-mimpinya juga kayak Oke. gitu. Kan aku eksekutor gitu. Betul Tuh ada kepalanya. Itu sih simpelnya teman-teman. Udah kalau untuk resolusi lainnya aku pengen umroh juga. Amin. Gitu. Ya, kita doain. Pengen punya bisnis sendiri juga. Ya, bagi sensing ya. Sensing kan sesuatu yang berhubungan dengan cuan. Jadi pengen bisnis juga. Bisnis apa tuh, Kak? Bisnis Steven. Bisnis Steven. Oke. Enggak, maksudnya aku fokusin di promotor Steven juga karena kan aku udah punya ilmu nih ibaratnya. Ya aku pengen coba orang-orang ngerasain manfaatnya gitu kan. Terus yang kedua aku memang pengen buka bisnis fashion. Muslimah. Fashion Gitu. ya. Mungkin itu merintis ya teman-teman. Saya pengen buka kuliner. Sama satu lagi di seni. Aku tuh suka banget pernah bikin karikatur gitu loh teman-teman. Oke. Jadi figura gitu tuh kalau ada yang mau pesen boleh tuh Kak. Boleh banget ya guys, langsung hubungin Kak Suci. Kalau sekarang nama brandnya adalah Kataholic Art. Wah, udah ada ya berarti. Iya udah ada. Kalau biasa sih orang mesennya buat acara ini Kak, kayak seminar-seminar, webinar itu kan jadi cenderamata pembicara. Gitu. Atau buat kenang-kenangan apa ya di kampus tuh buat dosen gitu, kayak dosen-dosen tamu buat ini pembicara ya. hadiah semhas, iya. hadiah wisuda, hadiah ulang tahun, wedding yang itu banyak juga boleh di aku. Oke, wah, Masya Allah ya, semoga bisnisnya sukses dan semua ya, semua mimpi-mimpinya, semua resolusinya di 2025 ini tercapai. Amin. Ya Allah. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja nih sharing-sharing bareng Kak Suci ya. Semoga bermanfaat dan makasih banget nih buat Kak Suci yang udah sharing-sharing meluangkan waktunya ya. Seneng banget bisa sharing-sharing di sini. Dan buat teman-teman ya, kalau misalkan tertarik mau jadi promotor ya gampang banget, kalian tinggal ikut WSL 1, WSL 2 dan langsung beli alatnya aja, nanti kalian bisa langsung jadi promotor. Dan buat teman-teman yang belum tes Steven ya, tesnya cuma di Steven Family, dan yang mau join komunitas joinnya di Steven Family bersama sukses mulia. Dadah.